Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan nomor pokok mahasiswa 202011040040024. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Islam bukan musuh Pancasila. Dalam sejarah politik Indonesia, antara Pancasila dan agama, terkhususnya Islam, sering dikontradiksikan. Padahal inti gagasan Pancasila sesungguhnya diperas dari ajaran-ajaran agama Islam. Itu karena mayoritas penduduk Islam saat menjelang kemerdekaan mereka adalah pemeluk Islam. Dan juga yang menjadi wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga politik juga adalah Muslim. Hanya saja, mereka memiliki gagasan-gagasan tentang konstruksi Indonesia Merdeka yang menginginkan Indonesia Merdeka dikonstruksi sebagai negara Islam. Biasanya disebut sebagai kubus Islam. Sedangkan yang menginginkan Islam dikonstruksi sebagai negara nasional disebut nasionalis. Pahamnya disebut nasionalisme. Namun, konsepsi nasionalisme Indonesia dikonstruksi sebagai nasionalisme religius, berbeda dengan nasionalisme di barat Eropa yang sekuler. Bahkan, menang didesain sebagai antitesis terhadap religion-regalisme Katolik. Jadi, walaupun Pancasila awal munculnya dari kalangan nasionalis, tapi belakangan ini juga didominasi oleh tokoh-tokoh yang pemahaman keislaman mereka tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi proses pembahasannya di BPUPKI yang menghasilkan 5 sila, kecuali sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jika membandingkan Pancasila yang dulu diusul oleh Bung Karno, yang secara berurutan adalah 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan Pancasila sebagai adanya sekarang yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, dengan pemahaman Islam yang baik, akan terasa bahwa sumber Pancasila sesungguhnya dari agama Islam. Bahkan, jumlah sila yang ada di dalamnya pun diinspirasi oleh Islam, walaupun ada nuansa sinkretiknya dengan yang lain. Namun, sebagai pemimpin yang harus merangkul semuanya, alasan Bung Karno di bawah ini sangat wajar. Di depan sidang, Bung Karno mengatakan rukun Islam ada 5. Jari kita ada 5,5. Kita mempunyai panca indera. Jumlah pahlawan kita, Mahabharata, Pandawa juga ada 5. Sekarang, asas-asas dasar mana kita akan mendirikan negara pun 5 pula bilangnya. Di dalam keseluruhan sila, dari sila pertama sampai sila terakhir, terdapat substansi ajaran Islam yang tekstual maupun kontekstual yang terdapat dari dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mengatakan bahwa Pancasila adalah musuh agama bukan hanya ahistoris, tidak memahami teks dan konteks ajaran Islam, dan juga sangat merendahkan Pancasila yang selama ini telah digunakan sebagai landasan filosofi kehidupan bernegara, bahkan sering dikatakan sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan penanda bahwa tauhid menjadi prinsipnya. Bahkan, prasa yang Maha Esa tidak perlu dijelaskan konsepsinya lagi, karena ajaran Islam dalam konteks ini sangat jelas sekali. Agak berbeda dengan agama yang lain yang perlu
konsepsi ketuhanan dalam ajarannya. Namun, kemudian dikemukakan bahwa sesungguhnya semuanya dalam satu kesatuan. Sehingga konsepsi keesaan sila pertama itu tetap sesuai. Dan yang paling dasar, ketuhanan adalah pandangan paling pokok dalam setiap ketuhanan yang diakui di Indonesia, terutama saat itu sebelum adanya agama Konghucu. Secara tekstual, pernyataan bahwa keesaan merupakan konsepsi yang fundamental dalam Islam bisa ditemukan di dalam banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada surat khusus dalam Al-Quran yang menekankan ini, sehingga disebut dengan Al-Ikhlas yang artinya pemurnian. Maksudnya adalah Allah harus dibersihkan semurni-murninya dari anasir-anasir yang membersamainya, baik yang melahirkannya, dilahirkan olehnya, maupun yang selepel dengannya, karena semua itu tidak berlaku baginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dengan sangat tegas dan juga lugas. 1. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah adalah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. 3. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. 4. Dan tidak ada pun seseorang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menekankan tentang pentingnya sebuah konsepsi, keesaan Allah dan juga sekaligus bersikap kepada manusia dan bahkan juga kepada lingkungan. Rasulullah bersabda, iman terdiri dari 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketuhanan dan kemanusiaan dalam Islam tidak dapat dipisahkan. Karena itu, sekularisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemanusiaan dan juga segala amal baik apapun yang tidak diorientasikan kepada Allah, maka nilainya yang bagai fata morgana yang nampak sebagai air, padahal tidak ada apapun. Dan kepada sesama manusia tidak boleh ada diskriminasi, baik karena ras, bahkan juga jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan di antara manusia merupakan sesuatu yang niscaya dan agar di antara mereka saling mengenal. Nilai tertinggi di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemanusiaan yang adil tersebut harus didasarkan kepada ketuhanan, sehingga ia sangat berbeda dengan paham humanisme. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat kepada ajaran Islam, karena Al-Quran menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Perbedaan sara tidak boleh menjadi halangan untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat yang bisa menjalankan dan juga sinergi. Perintah untuk berbuat baik kepada keyakinan yang berbeda ditegaskan juga dalam konteks kepada kedua orang tua. Tentang sila keempat, bisa dikatakan juga sangat syarat dengan konsepsi Islam. Konsepsi kerakyatan jelas sekali diambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, kata ra'iyah digunakan. Kata itulah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi rakyat. Konsepsi adalah entitas yang dimana manusia harus dapat bimbingan oleh para pemimpin yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Entitas tersebut bagaikan gembalan yang dibiarkan jika tanpa pemimpin yang bijak, penuh hikmah, akan mengalami kesesatan. Agar kepemimpinan itu benar-benar terjamin bernilai hikmah,
maka para pemimpin harus melakukan permusyawaratan. Tidak boleh semena-mena. Musyawarah merupakan bahasa Arab yang artinya memeras madu dari sarang lebah, lalu memurnikannya. Dengan demikian, madu murni itu bisa digunakan sebagai obat segala penyakit. Gagasan-gagasan dari para pemimpin yang bertanggung jawab adalah solusi dari segala macam masalah yang dialami oleh negara. Sekian materi yang bisa saya jelaskan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan masih kurang dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.